Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada suaranya. Semangat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini sesi terakhir nih kalau ini apa namanya Bapak Ibu runtut dari dulu. Ini ternyata sesi terakhir untuk mata kuliah investasi bisnis pariwisata. Terima kasih antusias Bapak Ibu. Pastinya selalu kita awali pertemuan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah apa yang kita obrolkan, kita diskusikan pastinya apa ya nambah perspektif, nambah wawasan, kemudian dapat diterapkan di karir kita masing-masing dan utamanya memperlancar Bapak Ibu dalam program perkuliahan hingga selesai nanti. Baik Bapak Ibu, ini delay 10 menit, 12 menit, tapi tidak apa, tetap kita harus jalankan. Teman yang lain nanti akan join berikutnya. Hari ini Bapak Ibu ada dua topik yang akan kita diskusikan, kita bahas, yaitu tentang strategi pengelolaan risiko investasi di sektor pariwisata, yaitu poinnya ada teknik penilaian investasi dan nanti juga ada peranan manajemen risiko perusahaan. Jadi saya sampaikan terlebih dahulu ini apa namanya sebentar. Ya, poinnya. Di endingnya ini tujuan mata kuliah investasi bisnis pariwisata ini kan Bapak Ibu mampu memahami konsep-konsep lalu mampu menganalisis, mengidentifikasi dan menganalisis indikator-indikator investasi, kemudian ujungnya adalah mampu menerapkan strategi dalam melakukan investasi bisnis pariwisata. eh, yang hari ini adalah teknik penilaian sekaligus dengan peran manajemen saya gabungkan. Bapak Ibu mohon juga sharing-sharing pengalaman Bapak Ibu yang sudah sekian banyaknya untuk bisa kita saling serap perspektifnya. Pertama, pengelolaan risiko investasi. Jadi, investasi bisnis itu pasti akan beririsan banget dengan risiko. Setiap investasi ada risiko. Makanya setiap ada mata kuliah investasi bisnis pariwisata pasti ada di dalamnya topik risiko, Bapak Ibu. Memang ada mata kuliah manajemen risiko tersendiri, ada studi kelayakan bisnis, mata kuliahnya berdiri sendiri ada. Tapi kalau untuk di investasi bisnis, saya campur bahwa di sini investasi bisnis pariwisata di dalamnya harus sadar banget terhadap risiko yang akan terjadi. Pengelolaan risiko investasi ini adalah proses sistematis pastinya dari mulai mengidentifikasi, menilai, menganalisis, dan mengelola si risiko Oh, tersebut. Mengelola potensi ancaman dan ketidakpastian. Jadi risiko itu kan uncertainty ya, ketidakpastian. Tujuannya pastinya mencegah kerugian Bapak Ibu, kemudian meningkatkan profitabilitas, keuntungan, mempertahankan reputasi, kemudian memastikan keberlanjutan bisnis. Itu dari pengelolaan risikonya. Kalau yang kita kenal tuh mitigasi, ayo mitigasi risikonya, mitigasi katanya gitu Bapak Ibu. Jadi kalau secara keseluruhan kan berarti pengelolaan risiko ya. Di dalamnya actionnya adalah memitigasi dan mengidentifikasi risiko. Nah, tahapannya adalah pastinya identifikasi risikonya tersebut, apa sih semua potensi risiko yang mungkin terjadi, baik internal maupun eksternal. Risiko yang ada kan, ada risiko alam, risiko politik, risiko pasar, risiko ekonomi, risiko operasional. Nah, itu jenis-jenis risiko yang ada diidentifikasi dulu gitu. Kemudian setelah diidentifikasi, lalu dianalisis risikonya. Apakah kemungkinannya kalau risiko itu kan adalah probability sama impact ya. Jadi kemungkinannya sama dampaknya dua poin, dua kriteria itu. Eh, Kemungkinannya apakah sering terjadi, jarang terjadi, atau tidak gitu. Kemudian dampaknya apakah mempengaruhi apa sekian persen, mempengaruhi apa sekian persen itu dianalisis. Kemudian evaluasi risikonya membandingkan tingkat risiko yang dapat diterima dengan tingkat risiko yang sebenarnya. Jadi ditentukan di analisis risiko tuh ditentukan kriterianya mau sampai toleransinya berapa 1 sampai 3 atau 1 sampai 5 misalnya gitu.
Jadi kalau misalnya oh masih satu berarti oh masih bisa ditolerir. Tapi kalau udah kedua setengah misalnya itu juga perlu pada saat analisis ditentukan risikonya lalu dievaluasi, dibandingkan dulu antara realisasi dan standar yang ditentukannya. Kemudian setelah identifikasi, setelah analisis, setelah dievaluasi, lalu masuk ke pengendalian risikonya. Pengendalian risiko adalah berbagai tindakan untuk mengurangi dampak negatif dari risiko yang telah diidentifikasi. Nah, pengendalian risiko ini sebetulnya secara mudah ada 4 cara gitu. Pertama adalah dihindari risikonya, jadi tidak melakukan aktivitas yang berisiko tinggi, jadi dihindari aja, nggak ambil itu gitu ya, avoidance nama istilahnya. Atau dikurangi, kalau tadi dihindari, kemudian dikurangi dampak risikonya dengan reduction namanya, atau ditransfer risikonya kepada pihak lain, ya, misalnya melalui asuransi, kayak gitu. Kemudian acceptance, jadi diterima risikonya, jadi sudah dialokasikan dana untuk kemungkinan risiko itu terjadi. Jadi Bapak Ibu, secara mudahnya untuk di pengendalian risiko itu dihindari, kemudian dikurangi, kemudian ditransfer kepada pihak lain, kemudian diterima dengan kita sudah mengalokasikan konsekuensinya gitu. Kemudian tahapannya setelah pengendalian itu adalah monitoring dan evaluasi. Nah, evaluasi di sini adalah secara keseluruhan Bapak Ibu dari kejadian identifikasi, analisis, evaluasi pengendalian itu masuk ke evaluasi keseluruhan. Kalau yang poin C evaluasinya itu adalah dari indikator-indikator yang ditetapkan di analisis dari kriteria gitu Bapak Ibu. Kemudian tahapan pengelolaan risiko, Bapak Ibu saya rada agak cepat dulu, nanti Bapak Ibu mohon sarannya juga pada saat sesi setelah ini. Tahapan pengelolaan resikonya Bapak Ibu ada perencanaannya dahulu, kemudian ada identifikasinya, lalu ada analisisnya, lalu evaluasinya, pengendaliannya, monitoring. Jadi sama dengan tahapan yang tadi, ini tahapan pengelolaannya. Jadi mulai dari rencana, identifikasi, kemudian analisis. Nah, ini contoh atau jenis-jenis risiko yang ada di dunia, terutama di sektor pariwisata ya. Jadi ada risiko pasar. Bapak Ibu, gimana sih Pak perubahan tren pariwisata, persaingan yang ketat, dan lain-lain ya? Berarti untuk menghadapi risiko pasar ini, paling tidak Bapak Ibu sudah menganalisis pasarnya gimana nih. Pasar itu kan adalah yang paling mudah, market itu adalah supply and demand Bapak Ibu. Jadi analisis supply and demand-nya gitu. Kalau kata Pak Herman Kertajaya itu kan pasar tuh memang isinya supply dan demand terus dan itu dinamis banget gitu. Kemudian setelah analisis pasar, strateginya adalah diversifikasi produk. Apakah perlu kita membuat produk itu berkembang atau bertambah gitu. Jadi diversifikasi yang kita ingat kemarin di mata kuliah yang beberapa yang lalu kan ada bisnis tunggal, ada bisnis portofolio. Nah, itu diversifikasi produk ya. Kemudian ada pengembangan produk inovatif, membangun relasi yang kuat. Nah, ini pasti networking seperti yang kemarin di studi kasusnya Artotel itu kan eh, kolaborasi kemudian networking ya, kemudian manajemen krisis yang efektif, kemudian penerapan teknologi dan juga asuransi. Asuransi ini masuk loh Bapak Ibu. Ibu Eka sebentar, siap, baik, Maaf Bu, baru join. siap siap. Baik. Jadi kita lanjutkan Ibu, Bapak, jenis-jenis risiko yang ada nih yang perlu diidentifikasi itu ini paling tidak ada 5 ya, risiko pasarnya tadi, kemudian risiko alam. Risiko alam tuh force majeure gitulah kalau dibilangnya, kalau di bahasa-bahasanya gempa bumi, tsunami, badai gitu dari darat, udara, air gitu ya. Kemudian strateginya pasti membangun infrastruktur yang tahan gempa, membuat rencana evakuasi, bekerja sama dengan BNPB. Nah, ini kalau risiko alam tuh pasti Bapak Ibu setiap membuat usaha pasti selalu memperhitungkan dari mulai berdirinya, dibangunnya, kemudian sampai operasional itu K3 kalau kita bilangnya kan di K3 ya, keselamatan kesehatan kerjanya. Itu masuk di sana. Kemudian ketiga, risiko politik Bapak Ibu, terjadinya perubahan kebijakan pemerintah, konflik sosial, dan sebagainya. Itu juga akan mempengaruhi ke
eh, investasi gitu ya. Kemudian strateginya gimana? Melakukan analisis politik secara berkala, membangun hubungan yang baik dengan stakeholder atau pemerintah dan diversifikasi pasar. Jadi contoh risiko politik tuh misalnya Pak Prabowo sekarang kan ada makan bergizi gratis gitu. Nah akhirnya jasa usaha catering tuh catering jasa boga tuh udah mulai, langsung menangkap peluang tersebut gitu ya. Ya Pak Ade, siap. Saya mute dulu. Risiko politik ini, Bapak Ibu, contohnya ini kemarin itu saya contohkan ini ya makan bergizi gratis. Ternyata terjadi tuh teman-teman usaha jasa boga atau catering itu, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu amati ya, kan udah berjalan tuh mulai Senin kemarin ya. Pelaksananya adalah banyak dari angkatan kan Bapak Ibu dari TNI ya. Jadi ternyata teman-teman kita orang swasta tuh jasa boga catering swasta tuh ternyata nanti di angkatan kedua, angkatan pertama, nah langsung dihandle oleh TNI angkatan-angkatan dulu, anggap sebagai trial error atau percontohan. Karena memang dari pihak swasta yang maju juga tunggu dulu segimana ininya gitu apa namanya investasinya harus bagaimana kemudian risikonya bagaimana dan belum ada kepastian angka pastinya gitu. Jadi akhirnya mereka juga mengidentifikasi investasi itu para pengusaha jasa boga juga saya nggak masuk di angkatan pertama nanti angkatan kedua nih nanti bulan Maret gitu. Nah itu salah satu contoh eh, strategi pengelolaan risiko Bapak Ibu dimakan bergizi gratis aja itu udah langsung terlihat gitu oh itu berarti ada strateginya gitu saya nggak diambil angkatan pertama langsung ininya aja gitu angkatan berikutnya setelah melihat proses-proses yang ada sekitar 2 bulan misalnya kemudian ada risiko ekonomi Bapak Ibu. Risiko ekonomi itu fluktuasi mata uang, resesi ekonomi dan lain-lain. Sekarang kan Bapak Ibu Indonesia masuk BRIC ya. Eh, ya Pak Ubay, siap. Ini Bapak Ibu masuk Zoom tuh mute kondisinya. Ya. Kemudian strateginya adalah menggunakan instrumen keuangan untuk mengelola resiko nilai tukar, diversifikasi produk wisata, menawarkan paket wisata yang fleksibel. Nah, risiko ekonomi ini juga Bapak Ibu hati-hati juga ini semenjak Pak Presiden Amerika Donald Trump ini juga menjabat lagi, itu ada mulai heboh lagi nih, gimana nih mata uang dolar kita gitu, nilai rupiah kita kan ingat waktu Krismon dulu dari mulai 2.000 sampai ke 10.000, sekarang udah 16.000. Nah, itu juga akan sangat berpengaruh kepada strategi dari produk dan jasa kita. Kemudian risiko operasional, Bapak Ibu. Risiko operasional itu kegagalan sistem, kesalahan manusia, kemudian operasional di dalamnya ya gitu. Kemudian sistem manajemennya juga gitu. Strateginya adalah melakukan pemeliharaan secara berkala, melatih karyawan dan memiliki sistem cadangan. Seperti itu. Jadi ini jenis-jenis risiko yang harus Bapak Ibu identifikasi pada saat Bapak Ibu melakukan investasi begitu. Bapak Ibu boleh ada pendapat pernah mengalami risiko apa yang Bapak Ibu hadapi, kemudian yang pernah dilakukan observasi atau yang pernah dirasakan atau yang pernah diberikan saran gitu. Risiko antara 5 risiko ini apa saja Bapak Ibu, monggo? Kaitan dengan bisnis kita, Siap, betul. Prof. Om Rahmat, apa kabar? Ya, sehat, alhamdulillah. Sehat, Prof. Siap. Mana Bapak risiko mana? Iya nu haji-haji, cobi. Wah, itu saya pernah Banyak. ngalamin itu Mm-mm. kejadian 4 tahun yang lalu Mm-mm. ketika saya bikin program Mm-mm. yaitu Umroh plus Aqsa ya. Oh Dan ya. terjadi pada saat itu konflik pertama kali waktu itu presidennya Obama Amerika ya. Mm-mm. Yang Gaza Mm-mm. pertama Mm-mm. kali diserang itu sama Israel. Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu Mm-mm. eh, peserta pada mundur itu tiket Oh. Mm-mm. apa namanya bisa di reschedule cuman kan akhirnya kan ya tetap rugi karena harus reschedule ulang terus kemudian hotel yang sudah kita booking di apa di ini di namanya di rebook ulang gitu. Jadi pernah Mm-mm. mengalami Mm-mm. kejadian itu Oh, berarti kaitan dengan program Umroh kalau Plus itu Aqsa. berarti risiko politiknya kategorinya.
Iya, resiko Bisa jadi. politik, resiko Kan apa? Resiko Masjidil force major lah, force major ya. Masjidil Aqsa kan itu ada perang-perang itu ya, Pak? Betul. Jadi Nah, memang kita datang ke tempat yang secara IPOLEK Sosbud, ideologi politik sosial dan budayanya apa berkonflik ya, betul. gitu. Kalau saya lihat Prof. dari kasus umroh plus Masjidil Aqsa, Aqsa itu kan memang ada di daerah konflik ya, berarti itu di risiko politik, Pak. Bukan ke force Ya, major, Pak. Karena perang itu oh maksudnya politik. di politik bisa jadi. Kategori perang itu Hmm. salah satunya karena di apa namanya diakibatkan oleh konflik sosial atau konflik antar negara gitu. Risiko politik itu masuknya, Ya, Pak. Berarti solusinya waktu itu akhirnya pada di cancel atau aksonya aja yang diputus. Jadi tetap umrohnya tetap, cuma plusnya hilang, tetap iya, berangkat iya nggak? tetap umrohnya, aksonya diputus ya. Gitu Ya tetap berangkat maksudnya. tapi umroh aja, cuman aksonya diganti ke Nah, negara apa transitnya yaitu Jordan. Jadi kan Jordan. ada Mm-mm. checkpoint di Jordan itu. Apa Mm-mm. negara Jordan itu adalah salah satu checkpoint masuk ke perbatasan Palestina yang dikuasai Israel. Ada dua Siap. border, ada border Taba border yaitu dari Mm-mm. sisi Mesir, Mm-mm. perbatasan Mesir, ini perbatasan Jordania. Jadi akhirnya kita Wes. alihkan ke Jordania. Cuman tetap kan ada rebook ulang, ada Iya. reschedule. Itu ya Mm-mm. kita mengalami kerugian. Pasti ruginya kan udah booking di Masjidil Aqsa, penginapan, akomodasi gitu, diganti sama Ya, Jordan gitu ya. ya, Sebetulnya mah para Om Rahmat betul. bisa aja karena alasan politik ya daripada perang sok Bapak Ibu kalau mau maksa ke Aqsa nanti dapat apa keamanan yang kurang bagus berarti diputus di Aqsonya ke Jordan aja tapi nggak menginap misalnya gitu. Jadi kan nggak rugi-rugi amat. Tapi Bapak makan baik ya jadi tetap Ya, fasilitasnya ke Jordan tapi tetap ada akomodasi segalanya. iya betul. Betul. Iya begitu. Alhamdulillah. Siap. Berarti itu kategorinya ke risiko politik cenderungnya, Pak. Siap. Mangga, Ya, terima cenderung kasih risiko Om politik. Rahmat. Terima kasih. Ya, Pak sama-sama. Hendrik, mangga. Pak Hendrik siap. Ada pengalaman mana Eh, Bapak risiko mana, Manggo? lagi Ibu. Siap, Eh, pagi. Kayaknya sih hampir semua dapat ya saya Pak. Wih, mm, mm, Untuk kebetulan saya yang kerja di catering di Papua ini, mm, kalau resiko pasar itu eh, ada perubahan tren. Jadi di tempat saya ini kan menyajikan makanan kurang lebih 26.000 meal per hari. wih, Ya, untuk meal box sendiri itu kurang lebih sekitar 12.000 meal box ya per hari. mm, Nah, ini ada karena permintaan klien dan kebutuhan operasional, klien ingin makan yang lebih fresh karena memang kalau apapun seenak apapun makan mm, makanan itu kalau ditaruh di mailbox, ujung-ujungnya kan akan mm, jadi kurang menarik ya atau kurang fresh. mm, Jadi ada mm, permintaan, akhirnya kami mesti lebih luas untuk membuat seperti feeding station atau prasmanan di dalam tambang ya di underground mm, situ. mm, mm, Ya, jadi itu ada perubahannya. Nah, mm, untuk yang risiko alam ini ya karena memang kami bermain di dekat dengan alam ya Ibu ya. mm, Jadi mm, ada gempa bumi, ada mm, longsor, mm, mm, ada ada banjir bandang. mm, mm, Apabila misalnya hujan deras itu pasti jalan itu berubah jadi sungai mm, ya. mm, Terus apabila gempa bumi itu di dalam tambang itu pasti akan lebih berefek itu pasti eh, akan berefek ke situ. Jadi apabila ada gempa bumi mm. otomatis karyawan yang di dalam itu evakuasi keluar. Aduh. Terus Mm, mm, apabila mm, ada gas beracun mm, yang apa dari kantong-kantong di dalam perut bumi itu ada yang mm, mm. Keluar. kebuka, gas Mm, beracunnya otomatis mesti evakuasi. Nah, ini memang mm, jadi menghambat operasional secara mm, mm, keseluruhan. mm, Nah, yang baru ini yang resiko politik ini yang tahun lalu kebetulan mm. catering kami ini kan dibawahi oleh media group yang dimiliki oleh Pak Surya Surya Paloh. Paloh. Nah, dari Mm, mm, ya betul. Jadi dari manuver-manuver politik dari pra pemilu dan pasca pemilu itu kan cukup menarik di mm, kami perhatikan dari mm, pertama beliau menjadi oposisi lalu kembali mm, menjadi koalisi. Nah, ini mm, juga berefek terhadap kontrak-kontrak kerja catering mm, kami baik di mm, Freeport maupun di lokasi lain.
Mm-mm, Itu mm-mm, cukup berpengaruh itu. mm-mm, Nah, kalau yang keempat ini ya mungkin kita sudah hampir semua merasakan mengenai mm-mm, resesi ekonomi, otomatis Freeport pun juga berhemat dari segi budget. Jadi ada biasanya ada acara-acara yang gembar-gembor mm-mm, ya. Sekarang itu cukup dibatasi budgetnya. mm-mm, Jadi tidak mm-mm, bisa mengeluarkan budget yang cukup besar. Jadi makanannya ya berhemat, berhemat. Mm. mm-mm, Terus dari segi operasional, eh, mm-mm, eh, biasanya kalau ada kecelakaan kerja, nah ini kami mesti mm, melakukan evaluasi lagi, mm-mm. pelatihan lagi, review kembali, toolbox meeting itu. Begitu Bu dari Wah, saya Bu. siapa Hendrik udah lima-limanya dapat udah mitigasi risikonya kenceng juga ya ditambang soalnya ya Pak. Berarti Indocater ya Pak kalau nggak salah. Tangan sari Oh, utama Ibu. Pangansari. Waktu zaman dulu bahkan ada Pak Franky teh gini yang di Papandayan Pak itu kan masuk ke zaman dulu asa Indocater perasaan gitu. Oh tapi Pangansari Bapak ya siap. eh nah kebayang Bapak oh, berarti ditambang ya berarti di offshore ya bukan di laut juga di onshore ada Di onshore juga ada, cuman memang kami lebih banyaknya itu di darat sih Bu. di darat ya siap. Ya. Nah berarti Bapak Pak Hendrik itu sebagai vendor ceritanya Pangansari itu adalah untuk penyedia kebayang tuh 26.000 meals box 12.000 wah gitu ya kenceng banget tuh di operasionalnya. Kira-kira Bapak berapa lokasi yang Bapak handle untuk ini di tambang itu. Berapa titik Untuk gitu, Pak? untuk 26.000 itu satu dapur Ibu. Jadi kami Oh, punya dapur besar satu mm, lokasi. mm, Eh, saya kami melayani 26.000 porsi itu memang ada ada satu mes besar dan ada mm. menyuplai ke pabrik dan pusat operasionalnya. Oh, berarti Bapak strateginya adalah itu main kitchen-nya gitu. Saya bayangkan kan saya juga di hotel gitu Iya, ya ada main seperti main kitchen-nya. kitchen-nya. Betul. Anggap main kitchen-nya yang 26.000 itu tuh di satu titik ada bangunan, ada segala lah pokoknya mah ada gudang, storage-nya dan lain-lain. Lalu Bapak di tiap unit titik tuh ada satelit kitchen gitu ya? Jadi untuk yang jadi total untuk di Freeport Project itu ada kurang lebih sekitar 40.000 porsi per hari. Wih, Ada mm, tiap lokasi itu ada dapur dan mesnya. Nah, untuk mm, di lokasi saya yang paling tinggi itu memang yang melayani paling besar. Ada dapur-dapur lain juga yang oh, di Grasberg, yang di Forsyth, dan siap. ada yang di di base camp. Jadi ada beberapa dapur juga, tapi juga mereka bertanggung jawab terhadap lokasi lain yang Oh, berbeda. siap. Berarti udah ada kapasitasnya yang ini total dari 40.000 tuh berarti di Bapak 26.000, di sana 10.000, 15.000. Berarti semua main kitchen, main kitchen, Ya, main kitchen gitu ya. gitu. Bapak Betul Ibu. gunakan Betul. strategi satelit kitchen nggak kan tadi untuk menjaga kefreshan gitu ya? Atau karena lokasinya deket? Eh, kita udah nggak pakai satu karena lokasinya itu terjauh itu kurang lebih setengah jam sampai 45 menit itu di dalam gunung, di dalam perut bumi. Itu Ulu. jadi kita buat seperti seperti ini ya, kayak judulnya kami itu kamu sebut food shelter. Jadi kayak kayak apa ya? Kayak prasmanan di Bamboy. dalam ya, Heeh. kayak subway kayak kontainer gitu. Cuma jadi kita kita distribusi makan di dalam kontainer. Jadi Hmm, kayak kontainer-kontainer subway begitu. siap, siap, siap. Siap, aduh Pak. Aduh, kebayangkan Bapak Ibu itu coba ya Pak Hendrik ngelola 26.000 mil sehari gitu. Nah, kemarin teman-teman pasti Bapak mah Pangansari mah nggak mau makanan bergizi gratisnya cuma 10.000 gitu Pak Hendriknya. Nggak main ya. Nggak berani Ibu kalau lihat dari kosnya dan sisi Iya, politisnya kayaknya kenceng itu. bener. Nah, udah pemain Pangansari gede gitu mah nggak usah ambil gitu. Aduh, maaf sekali. Jadi kadang-kadang teman-teman ini ya Pak, pengusaha usaha jasa boga atau catering itu kan pas ada program pemerintah yang makanan bergizi gratis itu, makanya tadi ada strateginya wait and see gitu. Jadi yang angkatan pertama ini Januari kemarin itu adalah TNI-TNI itu catering-cateringnya.
Padahal sebetulnya dari TNI juga sebetulnya subkon juga ke swasta gitu. Cuma kan benderanya pakai dapurnya TNI apa saat gitu. Nah, nanti yang swasta-swasta murni itu nanti tuh di angkatan kedua katanya gitu. Tapi ternyata lumayan juga ya. Yang 10.000 itu adalah harga bahan pokoknya aja. Jadi belum dihitung apa pomeknya, belum dihitung jasanya belum gitu. Jadi lumayan juga sebetulnya bisa nyampe 25.000 mah gitu ya. Tapi memang LS, nah bayarannya gitu. Kalau kalau risiko keuangan ada nggak Pak Hendrik? Di sini sebetulnya Bapak Ibu nggak di sini nggak mitigasi risiko, ada risiko keuangan itu kok nggak masuk? Apakah ke ekonomi atau bagaimana? Pak Hendrik, risiko keuangan, Bapak mah disuplai semua Ya, uangnya gitu dari Pangansari. Kalau teman-teman jasa boga mah kan harus ngemodal dulu, baru dibayar LS 3 bulan kemudian gitu. sama kok, Gimana sama Pak itu. Hendrik? Sama? Sama semua sih. Ya, kami sama semua. Tetap. Oh. Jadi untuk makanan barang-barang itu sekarang Freeport yang mengambil alih, bukan catering lagi. Mm-mm. Cuman ada resiko juga apabila ada kesalahan pemesanan, ada kesalahan prosedur, kesalahan Mm. quality control itu dibebankan oleh cateringnya juga. Jadi Oh, jadi Freeport tidak mau membayar tagihan. pengadaan pengadaan barang bahan mentahnya oleh Freeport gitu? Oleh Freeport, kami yang mengelola, tapi semua langsung dibebankan ke Freeport. Kalau dulu Oh. memang kami yang beli, tapi berubah demi memperkecil biaya, jadi Freeport yang Mm. membayar langsung. Kalau Oh, dulu kan siap. sistemnya back charge. Heeh. Dulu ada Siap, siap. sistem back charge. Ya perasaan dulu berarti harusnya kan berarti full authority dong gitu. Kalau udah tahunya order aja ke saya 50.000-nya satu meal box gitu. Bahan segala macem, quality aja yang ditentukan gitu. Ya, itu hitung Barangkali itu kan lebih medis ya. Ya, itu. gitu ya. Asal lebih bebas Ya, gitu itu ya. profitnya memang lebih bagus itu. Cuman makin ke Oh. sini Freeport makin berhitung dan makin mengetatkan budget. Apalagi sekarang sudah menjadi BUMN, di bawah Heeh. BUMN otomatis ya semakin berhitung. Oh, siap, siap. Berarti saling lah ya profitnya ini saling ya mengurang bersama gitu mungkin ya. Ya, intinya sih tidak seindah seperti dulu lagi. Siap, siap, siap. Tapi kalau Pangansari kan berarti Bapak di kitchen itu kebayang yang 40.000 itu kan secara aset ini risiko operasional ya Pak tentang peralatan gitu kan berarti atau kitchennya sendiri kan udah terbangun. Nah kontraknya misalnya 5 tahun si kitchen itu kan aset ya apa CAPEX ya capital expenditure gitu itu milik Freeport atau milik Pangansari Pak? Milik Freeport, Ibu. Oh, pantas siap, Ya, siap. itu Kan kita dicas ingat dari waktu itu. kemarin kan kita kalau bekerja sama BOT atau KSO itu kan, oh kalau capital expenditure berarti bagian owner, berarti ownernya kan Freeport, berarti Betul, Bapak istilahnya operatornya gitu ya Pak posisinya? Siap, betul, betul, betul. siap. Terima kasih Pak Hendrik. Cuman memang Eh, kalau ada hmm, kesalahan-kesalahan operasional tetap kadang-kadang dibebankan ke Pangansari apabila ada back charge misalnya perbaikan barang itu tetap oh dengan berita ada acara pastinya. risiko-risikonya. Betul, Berita acara misalnya ada kelalaian. ya ada oven yang meledak misalnya terus penggantian kaca termalnya 1000 US dollar ya. Wih, Karena pelanggaran akhirnya di casnya ke Pangansari itu udah terjadi. oh, ya inilah dilihat dari kasusnya gitu ya. Kalau di kita mah ada Ya, loss and case per case, breakage. Ibu, pakai case per case. Ya, Siap, siap. betul. Siap. Kalau di Makasih. hotel kan ada aturan loss and breakage itu kan 5% itu teh kadang nggak udah dialokasikan gitu. Tapi kalau kesalahannya akibat dari karyawan yang beneran gitu kadang-kadang suka ada perusahaan yang sistemnya potong gajinya karyawannya atau dipotong gitu dibebankan. Ada yang nggak usah masuk ke loss and breakage aja gitu, ada gitu. Kadang-kadang kalau Iya, Bu. terlalu dipotong ke karyawan, anak-anak tuh jadi ketakutan gitu serba aduh takut ini takut itu gitu ada tapi ketelodoran itu kan bukan sengaja siapa yang mau celaka katanya gitu alasannya Pak Hendrik. Siap, Betul. baik, baik. Pak Hendrik ada Makasih. cara menghandle anak-anak yang mau dicas begitu ada nggak kan anaknya nggak ngaku udah Pak ini Pak itu Yang gitu. itu sudah bagi jadi makanan sehari-hari untuk investigasi. Kebetulan dapur kami pun di install CCTV ya. Jadi Oh, eh, pasti sudah ada prosedurnya. Kami mm-mm, dari pembuatan berita acara, terus pengecekan CCTV dan mm-mm.
eh, apa klarifikasi ulang itu semua ada. Dan memang akhirnya kita bisa melihat apakah itu pure kesalahan dia atau memang ada SOP atau WSI yang dia tidak lakukan Iya, begitu. benar. Siap. Dah kan kenceng safety-nya ya Pak ya. SOP Betul. safety-nya dan yang penting juga ini yang ngawasinnya gitu. Kadang tahu si anak itu tahu standarnya bisa jadi karena ada kejadian tuh karena ketidaktahuan, ketidakmengertian ada gitu. Jadi PR juga semuanya Ya, seru ada ya yang Kak Hendrik ya. ketidakpedulian juga. Nah, itu anu tidak peduli mah anu sembrono mah udah karakter mah ya udah pepetin gitu nya. Siap, siap. Baik, terima Ya, kasih Pak Hendrik dan Om Rahmat. Bapak Ibu kita lanjutkan dahulu. Terima kasih tadi perspektifnya. Ternyata tadi risikonya tuh tadi kan lima jenis risiko ya. Tapi kalau misalnya tidak salah kalau kita masuk ada risiko keuangan misalnya gitu boleh aja Bapak Ibu tambahkan. Nah, sekarang kita masuk ke teknik penilaian investasi Bapak Ibu. Jadi dalam setiap investasi itu kan pasti ditelai dulu ini worth it atau enggaknya gitu. Kalau kayak studi kelayakan bisnis misalnya kan itu untuk menganalisis apakah program ini, proyek ini layak direkomendasikan, layak dilanjutkan atau tidak dan kalimatnya kan gitu. Jadi kalau studi kelayakan bisnis kan outputnya adalah rekomendasi layak atau tidak dilanjutkan. Nah, dalam hal menilai kelayakan itu pasti ada proses penilaian investasinya gitu. Mengukur kelayakan, potensi keuntungannya, jadi bukan ruginya ya. Kemudian metode-metodenya yang harus diperhatikan dari awal pastinya biaya awalnya pengen berapa, hasil yang diharapkan tiap tahunnya pengen berapa, jumlah tahun pengembalian payback periodnya mau berapa tahun, waktu pengembaliannya kapan saja, dan risiko yang terlibat. Jadi teknik penilaian investasi. Nah, sebelum menilai investasi, kita tahu dulu bentuk investasi itu kan ada penggantian aktiva tetap, ada perluasan, ekspansi, ada diversifikasi produk, ya pengembangan, ada eksplorasi, selain dikembangkan terus diperdalam lagi, lalu ada untuk penelitian atau research juga itu masuk ke kategori investasi. Ini kategori-kategorinya, lalu teknik penilaian investasi itu sebetulnya ini sudah ada masuk waktu di analisis risiko, Bapak Ibu, analisis risiko bisnis nih udah ada nih NPV ya, net present value, kemudian internal rate of return, ada payback period, ada profitability index. Jadi beberapa metode itu yang keumuman digunakan ini adalah ini NPV, kemudian ERR, ada payback periodnya, lalu ada profitability index. Nah, ini rumus-rumusnya memang ada. Saya juga rada kurang detail banget kalau pas menghitung-hitung ini, tapi paling tidak untuk knowledge, Bapak Ibu apalagi kalau yang sudah pernah benar skillnya masuk di hitungan-hitungan ini, rumus-rumus ini sangat bagus sekali gitu. Kemudian secara mudahnya kriteria penilaian investasi itu ada berdasarkan konsep keuntungan income, average rate of return ARR. Jadi kalau kita ARR itu kan average room rate ya, ternyata kalau di investasi itu namanya ARR itu average rate of return. Average rate of return. Kalau kita ingatnya ROI, return of investment gitu ya. Kemudian yang kedua ada kriteria investasi yang berdasarkan konsep cash flow. Berarti kalau penilaian itu ada dua kriteria. Kriteria berdasarkan keuntungan, income, kriteria berdasarkan cash flow gitu. Dua kelompok besarnya itu. Kemudian di dalam cash flow itu tadi ada yang memperhatikan nilai waktu dari uang, ada yang tidak memperhatikan nilai waktu dari uang. Jadi kalau payback period tuh tidak memperhatikan nilai waktu uangnya. Pokoknya misalnya invest 20 miliar, kapan saya balik 25 miliar tuh 5 tahun lagi. Nah, anggapnya hitungannya begitu. Jadi nilai uang pada saat 5 tahun ke depan tuh nggak dihitung kalau itu. Tapi kalau ada juga yang sudah dihitung, dinilaikan, ada di NPV sama di PI, Profitability Index. Jadi dua kelompok besar ini yang Bapak Ibu pada saat menilai investasi eh, yang paririmbonnya ini sebetulnya ya berdasarkan keuntungan, satu berdasarkan cash flow. Kalau yang cash flow berarti ada yang memperhitungkan nilai uangnya pada masa depan, ada yang tidak memperhitungkan nilai uangnya di kemudian hari. Contoh, nah
Saya ambilkan langsung saja karena ini juga saya berikan rumus-rumusnya ya Bapak Ibu. Tapi silahkan diperdalam aja karena kebetulan hari ini ada dua materi. Nah, ini saya langsung ke sini aja. Jadi di materi itu ada contoh-contoh rumusnya. Jadi contoh hitung-hitungan ini saya langsung ke usaha akomodasi aja. Nah, ini mohon ini juga mohon pendapatnya Bapak Ibu. Jadi contoh kalau kita mau investasi nih naksir kayak Five Hotel ya bintang 2 kan harusnya oh syaratnya 1.000 meternya punyanya ya luas lahannya 1.000 meter. Kemudian per room bay-nya adalah 250 juta. Itu di luar lahan, di luar tanah ya Bapak Ibu. Jadi anggap 100 kamar kali 250 juta berarti 25 M gitu. Jadi suka naksirnya begitu tuh. Saya juga ngobrol-ngobrol tuh hitung-hitungan dari operator. Nanti Bapak Ibu monggo ada pendapatnya gimana sih cara menghitung yang ini masih general ya, masih umum eh, contoh kasus begitu bintang 2 levelnya Five gitu satu room key-nya 250 juta berarti kali 100 kamar 25 M itu untuk kamar kemudian tambah dengan K3 tambah dengan ballroom misalnya akhirnya muncullah 29 M misalnya. Kemudian dihitung aja targetnya kita harus dapat berapa nih GOP-nya per bulan lalu ditargetkan per tahun akhirnya muncul itu yang di halaman pertama tuh hampir di 5 tahun baru balik tuh yang 29 M itu gitu dengan asumsi room rate-nya 666.000 rupiah terjualnya. Kemudian nah, apakah cocok atau tidak? Nah, itu biasanya ini hitung-hitungan yang mudahnya gitu. Tapi detailnya pasti harus pakai rumus-rumus yang tadi ada NPP, ada IRR, ada IP ya. Kemudian yang kita ketahui misalnya, oh mau bintang 3 oh bintang 350 jutaan per roomki lah gitu ya. Kali sekian tambahan dengan K3 instalasi, tambah dengan segala macam. Sekian nanti harus berapa nih GOP yang kita dapatkan tiap bulan. Lalu dari situ menentukanlah selling rate-nya gitu, ARR-nya harus berapa dan okupansinya berapa. Kemudian bintang 450 juta, bintang 550 juta ceritanya. Itu kalau owner-owner tuh kan udah tinggal gitu. Seberapaan kalau mau bintang 5 gitu. Oh, 550 kali 155 M. Belum tambah-tambah apa, 75 aja modal gitu. Tambah-tambahin ini. Baliknya berapa? Oh, 8 tahun misalnya. Nah, suka ada hitung-hitungan kalimat-kalimat sekilas tuh seperti itu percakapan-percakapan antara pebisnis dan investor tuh itu nanti rinciannya memang harus kita perdalam lagi gitu. Nah, Bapak Ibu, monggo ada pengalaman Bapak Ibu menilai investasi hotel aja lah ya ini kita contohkan. Hotel mau sekian, investnya berapa di luar tanah gitu. Kemudian baliknya berapa, apakah bagaimana? Monggo Pak, Bu, atau ada pendapat? Ini saya tuliskan yang biasa kita obrolkan saja gitu. Ada Pak, Bu, tentang investasi hotel owner nih mau mau bikin katanya hotel bintang 2 atau bintang 3 atau bintang 4. Monggo. Ada Pak Bu, Pak Faizil, Pak Ubay. Kalau Pak Hendrik tadi kebayang Pangansarinya harus ngemodal berapa itu tuh ya. Pak Ade, Pak Angga, Pak Deni, monggo. Ada? Kalau hotel sih ahlinya senior saya itu Pak Guido itu. Iya, sebelum ke Beliau Pak yang paling. Guido. Iya, sebelum sebelum ke Pak Menteri Betul Bu, ya. siap Bu. Siap. Jadi yang lain Pak dulu ya. Guido, Pak Guido udah mang. Pak Guido wilujeng enjing Pak Guido. Ah, sebelum ke Pak Guido ini teh maksudnya Pak Pak Hendrik. Ada Bapak Ibu? Monggo yang pernah naksir itu Bu Eka pernah Bu Eka ngobrol-ngobrol gitu owner tuh ah saya mau nambahin restoran invest berapa atau nambah kamar gitu. Ada? Monggo atau Pak Gaos nih kebetulan hadir Pak Gaos. Bu Eka ya Ya oh Bu, Bunda. Bu belum Eka Bu. mangga. Bu Baru Eka kemarin pernah? aja nambah ruang meeting Bu. Aih gaya. Di lantai mana? Lantai 10, jadi nyekat ruang meeting lantai 10 jadi ada tambahan ruang meeting buat kapasitas 80 pax Ibu. Kemarin Oh, investasinya
100 150 jutaan kecil. Oh, Minta siap. 6 bulan tapi alhamdulillah 3 bulan udah balik modal. Gaya pisan. 100 juta, 80 sih. 100 Berarti oh kebetulan momennya bagus gitu ya. Dijualnya mulai bulan apa? iya lagi tahun kemarin Bu renovnya sebulan pas bulan puasa beres bulan puasa selesai langsung Bu 3 bulan. Oh, bener momennya ya. Mm-mm. Siap. Tapi Bu Eka, maksudnya 150 juta tuh kan itu berarti dari income dari revenue ya, maksud Bu Eka ya. Betul betul Bu. Padahal kalau secara investasi itu bukan dari revenue Bu, dari GOP jadi atau NOP malahan dari gross operating profit. Jadi Iya misalnya Bu Ibu udah bangkit, maksudnya udah ah, ah, udah udah dapet. ya udah net udah dapet gitu maksudnya udah balik Udah lagi. dikurangi udah dikurangi biaya operasional gitu ya. Jadi laba Udah kotor gitu. Oh, alhamdulillah. ya Takutnya udah takutnya udah dari takutnya dari total revenue untuk kaci itu mah. enggak iya tuh Bu kalau gitu mah tekaci. Siap, siap. Lantai Tekaci 10, jadian deui lantai lantai 10 Ibu 10. teh kan di Pasar Baru teh di atas teh kan langsung lift, langsung meeting roomnya. Betul. Nah, Nah, kan kebetulan kan yang waktu itu pernah PHRI kegiatan Bu yang Manglayang itu kan ruang meeting baru Bu. oh disekat ya bener yang disekat ke kiri ya. Ya, Ya, iya, siap, sip. Terima kasih Bu Eka tuh kan Ibu udah ya oh sama 100 sekian juta gitu karena memang nggak terlalu banyak ya konstruksinya divider ya berarti ya. Siap. Makasih Bu Eka. betul Bu. Iya, sama-sama Bu. Ya, nuhun. Mangga Pak Guido. Selamat pagi Pak Guido Wilujeng Enjing. Berkenan Bapak buka mic. Oh lagi kemana mungkin karena memang tadi kata Hendrik bilang itu Pak Guido tuh ahlinya tuh yang hitung-hitungan begini tapi memang betul sekali Bapak Ibu kalau udah berkecimpung di corporate apalagi terus hubungannya nanti kita itu pengelola pebisnis berhubungan dengan investor pasti akan kenceng sekali dengan ditanya begini jadi bintang 3 saya harus invest seberapa. Nanti baliknya berapa itu omongan tuh pasti begitu aja gampangnya gitu. Kalau bintang 3 ya udah Bapak 35 miliar aja nanti bisa 5 tahun gitu. Atau mau tambah meeting room yang gede, ballroom berarti 50 miliar misalnya. Baliknya 8 tahun misalnya gitu. Nah kita para profesional nih, para pebisnis harus bisa menghitungnya ini harus berapa gitu ya, berapa bulan di breakdownnya eh, harus bisa tuh ke rate structure-nya, ke ARR-nya dan segala macamnya, ke apa expenses dan lain-lain. Baik, sambil menunggu Pak Guido nanti buka mic ya untuk perspektif beliau. Sekarang kita lanjutkan ke pedoman penilaian investasi di sektor pariwisata, Bapak Ibu. Nah, tadi kan jenis risikonya sudah ada tuh, ada 5 macam minimum ya, ditambah risiko keuangan tambahannya. Kemudian pedoman penilaiannya ada analisa sensitivitas, jadi menguji bagaimana sih apa namanya asumsi asumsi kunci itu mempengaruhi hasilnya gitu sejauh mana istilahnya yang dulu itu adalah fragile-nya gitu, sensitifnya. Kalau ini naik, apakah cepat merubah ke sini enggak atau gimana gitu. Lalu analisis risikonya, lalu pertimbangan faktor kualitatifnya, lalu perbandingan dengan proyek lainnya. Kemudian penerapan di sektor pariwisata, contohnya dalam teknik penilaian investasi ini pastinya memilih lokasi di mana kan pasti ada hitung-hitungannya ya Bapak Ibu. Lalu memilih jenis akomodasi atau memilih jenis usaha pariwisata. Nanti saya tambahkan ya. Memilih usaha pariwisata kan kita ingat ada 13 sektor, turunannya hampir lebih dari 52 subsektor. Kemudian memilih fasilitas apa saja yang harus diadakan, lalu menentukan tarifnya, lalu membuat proyeksi keuangannya gitu ya. Jadi contoh kasusnya bisa menggunakan teknik penilaian yang tadi sudah kita bahas gitu. Monggo Bapak Ibu ada yang ini untuk penilaian-penilaian atau terutama investasi tadi yang harus berapanya gitu Bapak Ibu? Belum ada. Kalau enggak kita lanjutkan dahulu ke hari ini tuh langsung 2 topik ya. Peran manajemen risiko dalam bisnis pariwisata.
Jadi tadi teknik penilaian investasinya, kemudian yang sekarang adalah manajemen risikonya, Bapak Ibu. Jadi pastinya harus bisa mengelola risiko dalam investasi ini gitu. Nah, ini saya bawakan manajemen risiko. Ini ada teori-teori ya. Risk management adalah about people and process. Kemudian model turn off, business people adalah understand. Manajemen risiko ini adalah investasi yang sangat penting. Jadi bagaimana sih manajemen risiko ini adalah dengan cara mengidentifikasi dan mengelola risiko secara efektif. Jadi pastinya pengelolaan risiko, kemudian awalnya dari identifikasi, kemudian dianalisis, kemudian dievaluasi, lalu dipengendalikan, lalu dimonitoring dan evaluasi lagi. Ini kebayang tadi Pak Henry kan catering yang 40.000, 26.000. Nah, itu kan mitigasi risikonya ternyata jenis risikonya banyak banget gitu. Nah, kalau untuk manajemen risiko ada ISO-nya Bapak Ibu saya bawakan. Ini ISO 31000. Itu kalau di ISO kan kita bilangnya klausul ya Bapak Ibu udah familiar nih kalau udah yang orang ISO tuh dengan klausul. Klausul satu adalah lingkupnya apa, klausul dua terminologi definisi, klausul tiganya prinsip, klausul empatnya kerangka kerja, klausul limanya adalah proses. Nah, risiko saya bawakan ini summary dari itu risiko ISO 31000 tadi. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa dalam lingkup proses bisnis, baik yang diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan tuh. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa, baik yang diperkirakan maupun tidak diperkirakan yang dapat menimbulkan dampak negatif. Pengertian risiko adalah ketidakpastian atau uncertainty yang mungkin melahirkan kerugian. Itu menurut Haji Abbas Salim katanya gitu ya. Kebijakan risiko adalah pernyataan, keseluruhan, maksud dan arah suatu organisasi yang terkait. Kemudian manajemen risiko. Nah, ini udah masuk ke risk management adalah sistem yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan risiko. Jadi kebayang tadi kalau mengelola kitchen yang 40.000, yang 26.000, tambang di bawah dan segala macamnya pasti risk manajemennya kencang nih gitu. Ya, risk manajemennya adalah tahapannya pertama penetapan definisinya dulu atau konteks, lalu identifikasi, lalu pengukuran dan analisis, lalu menentukan peringkat, lalu pengelolaan, lalu pengendalian, mitigasi dan tindakan serta monitoring. Jadi dalam yang warna kuning ini tuh udah termasuk alurnya tuh Pak Bu. Tetapkan definisinya, identifikasi, ukur dan analisis, lalu tentukan peringkat, lalu pengelolaan, lalu pengendalian dan tindakan serta monitoringnya. Risiko yang ada, risiko spekulatif, murni, pasar, sistematik, risiko dinamis, dan risiko statis. Ini kelompok yang berdasarkan ininya, apa namanya, kategorinya ya. Kalau tadi kan langsung ke sisi pasarnya, ekonominya, langsung langsung. Kalau ini secara pengelompokan besarnya gitu. Kemudian ada namanya kalau di manajemen risiko itu ada risk officer, risk owner gitu ya. Lalu ada kerangka manajemen risiko. Ini saya rada ini juga rada cepat. Mitigasi risiko, dampak risiko, kemungkinan risiko. Jadi kalau di manajemen risiko itu adalah dua, ada dampak risiko sama kemungkinan risiko gitu. Jadi ada impact sama ada profitability, ada dua yang saya suka selalu memudahkan aja manajemen risiko itu ada profitability kemungkinan sama ada dampak gitu. Ada dua yang kita harus mitigasi gitu ya. Tujuan manajemen risiko pastinya membantu pencapaian visi misi, GCG, pengelolaan risiko, pemahaman bagaimana melakukan respon, melakukan kerugian, mengurangi kerugian, mendukung rencana, menyiapkan informasi yang lebih akurat. Nah, ini masih di ISO saya ambilkan prinsip manajemen risiko itu ada 11 Bapak Ibu. Ini untuk knowledge, tapi kalau Bapak Ibu yang sudah melakukan, bagus banget tuh. Apalagi yang udah sertifikasi ISO itu kenceng banget tuh Bapak Ibu. Ada 11 di prinsip manajemen risiko. Memberikan nilai tambah dan melindungi nilai organisasi, bagian terpadu dari seluruh proses organisasi, bagian dari pengambilan keputusan, lalu, nah ini nomor 4, secara khusus menangani ketidakpastian gayanya. Saya poin ada 4, secara khusus menangani ketidakpastian, uncertainty. Kemudian sistematis, terstruktur, dan tepat waktu berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Lalu 7, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, mempertimbangkan faktor budaya dan manusia.
transparan dan inklusif, kemudian 10 dinamis, berulang dan responsif terhadap perubahan, lalu memfasilitasi perbaikan berkesinambungan dan peningkatan organisasi. Itu prinsipnya. Kemudian pekerjaannya adalah siklusnya PDCA, Plan Do Check Action, Bapak Ibu. Plannya pasti merencanakan kerangka kerjanya dulu tadi, kemudian mengerjakan proses manajemennya, lalu dicek, dipantau, dimonitor, lalu action melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan. IRM, Enterprise Risk Management. Jadi kalau di perusahaan namanya jadi IRM, Enterprise, jadi manajemen risiko perusahaan. Diawali dengan pemberian mandat dan komitmen Bapak Ibu. Kerangka manajemen risiko ISO 31000/2009 itu diawali dengan pemberian mandat dan komitmen. Jadi harus ada dulu dari pimpinan tertinggi itu adalah mandat dan komitmen untuk pengendalian risiko ini. Baru dibuat kerangkanya, lalu baru diterapkan manajemennya, monitoring review, lalu di pengembangan gitu. Pemahaman organisasi ini masuk. Saya agak cepet ini alurnya aja Bapak Ibu sama. Jadi di bisnis proses IRM itu berarti identifikasi risikonya diukur, lalu evaluasi, lalu bagaimana responnya, lalu dimonitoring, lalu balik lagi diidentifikasi lagi. Jadi manajemen risiko itu pasti ada siklus, karena siklusnya nyambung berarti udah pengembangan, evaluasi, balik lagi ke identifikasi lagi gitu. Jadi bisa jadi berubah-ubah, hanya tentukan perubahannya apakah 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, tergantung kebijakan perusahaan ya. Nah, ini jadi identifikasi risiko berarti outputnya ada daftar risiko. Ini tahapan dalam manajemen risiko ya Bapak Ibu. Identifikasi, pengukuran, evaluasi, respon, lalu monitoring review. Di identifikasi itu berarti ada daftar risiko, ada jenis risiko. Di pengukuran itu ada kemungkinan risiko, ada dampak risiko, ada level risikonya. Nah, itu nomor 2 tuh itu tuh. Kemungkinan sama dampak. Kemudian evaluasinya ada profil risikonya, ada prioritasnya, ada responnya, pengendalian awal, lalu keputusan mitigasi, ada monitoringnya, ada dokumentasi, efektivitas, ada respon, ada penyesuaian. Ini satu slide ini sebetulnya ini summary dari alur manajemen risiko ya, 5 poin ini. Kemudian ini secara mudahnya apa namanya turunan dari yang aktivitas tadi, dari mulai identifikasi, analisis, pemetaan, kemudian actionnya, lalu pengelolaannya, lalu monitoring. Nah, ini risikonya harus ditentukan dahulu Bapak Ibu. Jadi di awal tuh pasti identifikasi, lalu penetapan konteksnya gitu ya. Mau risikonya apa? Risiko kebijakan, risiko kepatuhan, risiko fraud, keuangan, reputasi. Nah, ini pernah saya sampaikan juga di manajemen risiko yang kalau ada di mata kuliah yang lalu itu ada ini. Finansialnya juga ada, kategorinya seperti apa, pengaruhnya seperti apa. Jadi tidak jauh dari kemungkinannya bagaimana, kemudian dampaknya akan seperti apa gitu. Begitu Bapak Ibu, ini sepertinya saya pernah sampaikan juga di beberapa Bapak Ibu yang pernah ikut mata kuliah manajemen risiko, saya sudah sampaikan, dan ada beberapa contoh yang manajemen risiko perusahaan yang sudah ada di contohnya nih, ada di Borobudur, kemudian dulu Pak Budi Rianto yang PT Jaya Ancol pasti sudah punya nih manajemen risikonya, ERP-nya, Enterprise Risk Management-nya. Kemudian pasti di Pangansari juga sudah ada enterprise manajemen risikonya, kemudian bahkan Kemenpar dan lain-lain. Nah, ini formulir-formulir yang ada. Demikian Bapak Ibu untuk manajemen risiko, tidak saya bahas detail lagi karena sepertinya beberapa Bapak Ibu yang sudah mengikuti mata kuliah manajemen risiko terdahulu gitu. Monggo Bapak Ibu ada tanggapan tentang manajemen risiko yang Bapak Ibu lakukan di perusahaan Bapak Ibu atau di usahanya? Ada Pak Bu? Pak Gaos, kalau nggak salah ada Pak Gaos ya. Selamat pagi Pak Gaos. Ini baik lagi. Damang Pak Gaos bertemu kembali. Pak Gaos, sepertinya dahulu kita pernah ketemu di manajemen risiko juga ya Pak Gaos ya? Ya, Bu. Kalau masih ingat, siap. Bapak masih kan Bapak di Purwakarta?
masih belum masih. Masih. Kira-kira Bapak manajemen risiko enterprise-nya seperti apa Pak untuk di danau itu? Jatiluhur Danau atau mau resortnya atau keseluruhan areanya? Monggo Pak sharing kepada kami Pak. Bagaimana Pak? Bentar ya. Baik, siap. Tidak apa-apa. Ayo Pak Gaus. Oh, tidak ada. Baik, nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, monggo ada yang mau apa sharing tentang bagaimana Bapak Ibu mengelola apa pengelolaan manajemen risikonya, IRM-nya di dalam perusahaan. Ada Pak Bu, Pak Budi Arianto, PT Jaya Ancol. Nah, Pak Budi pasti sudah ada Enterprise Management Risk Management udah di ISO ya Bapak? Siap. Baik, tidak apa-apa. Baiklah. Yang berkenan buka mic boleh. Kita ngobrol tentang manajemen risiko satu kali lagi sebelum berakhir, Bapak Ibu. Pengalaman Bapak Ibu dalam mengelola risiko di perusahaannya. Jangan salah Bapak Ibu, kalau untuk mengelola risiko itu tidak hanya memitigasi saja, tidak hanya berupa tindakan saja, tapi pasti harus selalu didokumentasikan, Bapak Ibu. Jadi selalu harus ada bentuk tertulis apa sih perencanaan apa pengelolaan risiko tadi, mulai dari alurnya tadi tahapannya adalah mulai dari identifikasi, kemudian pengukurannya, kemudian masuk ke eh, pelaksanaannya, lalu masuk ke, nah ini, lalu masuk kepada evaluasinya, lalu respon risikonya, lalu monitoring dan reviewnya, begitu. Itu selalu harus dalam bentuk dokumen dan diawali dengan mandat, jadi pasti berupa SK, Bapak Ibu, SK manajemen risiko perusahaan PT apa gitu atau usaha apa. Nah, itu siapa di dalamnya, risk officer-nya siapa, owner siapa gitu ya, secara strukturnya harus ada muncul. Kalau Bapak Ibu ingat, kalau di perusahaan itu suka ada emergency apa manajemen tanggap darurat. Nah, itu salah satu contoh yang begitu. Nah, ini kalau ini adalah manajemen risiko perusahaan itu juga dibentuk dari SK pertama awalnya, kemudian ada strukturnya, kemudian lalu ke bawahnya identifikasi risikonya apa, lalu pengukurannya bagaimana, kebijakan perusahaan itu, evaluasi pemetaannya apa, responnya apa, monitoring reviewnya. Formulir-formulirnya sudah ada saya lampirkan juga gitu. Begitu Bapak Ibu, ada yang mau sharing lagi Bapak Ibu? Cip. Pak Guido sedang sibuk ya? Mana? Pak Guido? Ah, Iya, saya Bu. mau colek. Ah, Mohon maaf. Tadi ada telepon oh, siap. distrak. Siap. Maaf Pak Guido, biasa saya colek-colek kan tadi kata Pak Hendrik ya, Pak Hendrik handle catering itu 26.000 meals per hari, 40.000 gitu. Kita sedang ngobrol teknik penilaian investasi sama manajemen risiko Pak Guido. Jadi untuk Pak Iya. Guido pengalaman dalam menilai investasi tadi kalau mau bangun hotel berapa, kemudian itu atau resikonya apa? Monggo Pak, sharing-sharing. Eh, Kalau dari investasi awal siap, biasanya saya akan melakukan untuk apa, assess dulu ya, feasibility studies dulu, di mana kita melihat daripada eh, kalau saya mungkin akan tidak ke apa nilai uangnya dulu, tetapi kemungkinan-kemungkinan daripada sisi eh, apa lokasi lah ya Bu ya. Jadi lokasi terhadap market, terhadap apa bisnis ke depannya.
Baru dari situ eh, melihat dari sisi peraturan daripada pemerintahan dengan apa peruntukan daripada lahan tersebut dan area itu apakah memang bisa dijadikan bisnis atau zona hijau merah kuning gitu gitu ya. Dari situ baru kita melihat daripada sisi eh, apa eh, dari peruntukan itu baru muncul daripada berapa besar lahan yang bisa terpakai ya Bu ya. Misalkan dari 1 hektar itu apakah hanya bisa ini tergantung daripada KLB-nya, KDB-nya, kemudian dari sisi supply segala macam. Baru dari situ kita melihat daripada kemungkinan kalau itu dibuat menjadi satu hotel atau satu resort atau apapun istilahnya kita melihat konsepnya dulu untuk menuju ke mana sesuai dengan penglihatan atau analisis pasar daripada potensi lokasi tersebut. Baru dari situ kita masuk kepada nilai investasinya. Kalau memang sudah ada konsepnya, mau dibangun hotel di apa dengan berapa meter, dengan ketinggian berapa, eh, luasan berapa, berapa kamar dan segala macam, baru itu dilihat dari sisi konsepnya ke arah sana. Dari situ baru kita melihat daripada sisi investasinya. Jadi hitungan awal, hitungan yang kasar lah ya. Biasanya kan satu satu hotel itu kita hitung misalkan per room day. Kalau di bintang 4 itu misalkan per room day-nya berapa, dikalikan jumlah kamar, dari situ baru kita bisa melihat daripada sisi nilai investasi secara global. Dari sisi itu baru kita masuk kepada penghitungan dari sisi marketingnya atau dari marketnya berapa ARR, okupansi, segala macam. Di situ baru terlihat daripada sisi eh, return on investment-nya atau dari tadi yang disebut dengan presentasi daripada return-nya itu berapa persen, jadi akan masuk ke beberapa tahun. Secara risiko itu eh, diperhitungkan secara, kalau saya sih masih secara ini ya, maksudnya rata-rata lah. Maksudnya analisisnya dengan misalkan dengan pengurangan atau perlambatan baik itu dari sisi risiko alam kayak politik kayak dan segala macam itu di range-kan antara 5 sampai 10%. Itu berkurang daripada sisi atau uh, kenaikan daripada uh, return on investment-nya misalkan dari 8 tahun bisa saja itu diprediksikan akan bertambah 1 tahun dengan risiko 5 sampai 10%. Juga skema yang berikutnya adalah tentang uh, percepatan. Jadi percepatannya bisa dilakukan dengan apa ya, dengan kemungkinan tipikal saya biasanya untuk melihat dari ini tidak terlalu optimis, tidak terlalu pesimis gitu ya. Jadi kan eh, kalau secara ke investor, kalau bicara terlalu optimis agak lebay kalau itu bukan saya gitu. Jadi tidak juga secara optimis karena jelas ada beberapa secara historical ada beberapa tipe yang akan mengganggu dari satu perjalanan kalau udah investasinya misalkan kita hitung antara 5 sampai 10 secara politik itu akan terganggu gitu. Khususnya misalkan dari sisi perubahan pemangku presiden itu udah berubah semuanya gitu. Terus sekarang juga hotel kan semua lagi tiarap lagi gitu kan Ya. karena menyesuaikan dengan apa sih yang akan muncul ini, nggak boleh pengetatan biaya dan segala macam itu biasanya terjadi yang simpel itulah. Mungkin Siap. itu sih cara dari
penulisan apa perencanaan itu juga kita melihat daripada risiko-risiko apa yang akan dihadapi. Makanya eh, buat saya ada toleransi di mana apakah ini akan mulus atau ini akan ada toleransi untuk penurunan atau lebih banyak ke penurunan sih kalau dari sisi risiko ya. Kalau kenaikan Hmm, uh, is hmm, is potentially itu akan direview pada setiap tahunnya berakhir. hmm, hmm, hmm. Siap, siap. Siap. Terima kasih sekali Pak Guido tuh. Pak Guido bicara, saya langsung nulis begini tuh Bapak Ibu. Jadi, wah mantap sekali Pak. Jadi kalau secara pragmatis tuh memang, oh iya bener. Kadang-kadang tadi kita ingat bahwa pasti lokasi. Tadi kan pada saat teknik penilaian investasi apa sih yang harus ditilai dulu? Berarti oh awalnya pasti ada lokasi, kemudian jenis usaha apa, kemudian nanti fasilitas yang ada mau apa gitu ya. Dan tadi tersirat dalam pembicaraan Pak Guido tuh, oh mulainya seperti itu. Jadi terima kasih Pak Guido. Saya jadi teringat memang kita jangan lupa pertama kalau mau menilai investasi itu lihat lokasinya, lalu jangan lupa lihat regulasi peruntukannya. Betul. Saya pernah mengalami ternyata misalnya tadinya Wisma pengen di-upgrade jadi hotel bintang begitu ya. Tadinya tuh Wisma tapi tanahnya lega gitu hampir 2000-an gitu ya. Legalitasnya awalnya Wisma. Kalau secara mudahnya kan kita kalau nggak ngeh gitu, kalau nggak detail ya udah we upgrade bisa hotel bintang 3 ada gitu. Dan ternyata tadi Pak Guido juga mengingatkan, lihat dulu regulasi peruntukannya PBG-nya gitu. Peruntukan si daerah itu apa tata ruang dan lainnya apakah dibolehkan atau tidak gitu. Ternyata oh iya waktu dicek tuh ini tidak boleh nih hotel bintang, ternyata hanya sekelas Wisma atau guest house gitu. Jadi betul sekali Pak Guido, Bapak Ibu teman-teman, jangan lupa kalau mau berinvestasi itu pasti dalam menilai itu dipikirkan kiri kanannya gitu, semua aspeknya. Jadi tadi kan kalau ada sisi pasarnya pasti potensi ada enggak gitu, kemudian sisi regulasi, kemudian legalitas, kemudian sisi ekonominya, sisi operasionalnya, teknologinya, lalu dari sisi keuangannya. Tadi ini yang saya simak langsung sekilas, berarti lokasi, kalau udah punya lokasi, lihat peruntukannya, PBG dan segala macam atau bisa. Kemudian setelah dapat misalnya boleh, lalu kebijakan lahan, luas lahannya itu berapa tadi, kemudian boleh mana yang bisa dibangun, mana yang tidak, berapa persen, lalu tentukanlah jenis usahanya mau apa, lalu level tingkatannya mau berapa. Kalau di hotel itu kan mau bintang 4 bintang 5 atau bintang 2 aja gitu. Lalu setelah itu studi apa hitung nilainya, istilahnya bikin kelayakan bisnisnya. Jadi kalau hitung nilai investasi risiko itu di sini adalah saya tulis di sini kelayakan bisnis gitu. Studi kelayakan bisnisnya. Nah, ini secara mudahnya seperti itu. Jadi ini yang ini juga nanti nah model-model Pak Guido atau Bapak Ibu, Pak Hendrik atau Pak Budi dan segala macamnya untuk pemikiran seperti ini sangat mahal Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah praktisi, alur sudah mengalami, tuangkan dalam dokumen seperti ini. Nah, ini bisa jadi Bapak Ibu adalah ilmu banget bahkan bisa jadi teori untuk apa generasi-generasi mendatang Bapak Ibu. Jadi jangan jangan males atau jangan ragu Bapak Ibu, pengalaman itu tuangkan dalam satu konsep nanti pasti apalagi Bapak Ibu sudah akademisi. Nah, pemikiran tadi satu pembicaraan dengan Pak Guido aja udah jadi satu alur tuh. Itu kenceng banget. Lalu ini bisa dipatenkan nih, ini praktisi ataupun teori dari ini gitu. Ini salah satu awal Bapak Ibu untuk menjadi akademisi peneliti itu seperti ini tuh sudah ada modal praktisi sekian tahun, wah udah ahli dengan masalah-masalah dan segala macam, tuangkan dalam satu bentuk alur teori, kemudian dianalisis bisa dianalisis segala macam, lalu munculkanlah gitu terbitkanlah bisa jadi berupa artikel, berupa jurnal, atau paling tidak ya sudah anggap catatan dulu. Kemudian nanti di-share pada saat Bapak Ibu berkontribusi ke ABCGM nih, eh, ke apa ke bisnis, ke government, kemudian ke community, kemudian ke media. Nah, Bapak Ibu bisa
sharekan kontribusi pemikiran Bapak Ibu seperti itu atau lewat kendaraan asosiasi Bapak Ibu. Seperti itu. Terima kasih Pak Guido. Pak Guido, pembicaraan Pak Guido jadi 5 tahap seperti ini loh Pak Guido. Ada tanggapan Pak? Iya, itu saya nggak ngerti. Ibu tiba-tiba kok Ibu bisa nulis. Gitu. Jadi Bapak lagi ngobrol tuh saya langsung trek 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 gitu loh. Jadi Bapak tuh kenceng banget. Nah, Bapak Ibu semua pasti aja udah pengalaman tuangkanlah gitu. Nah, itu tuh jadi bahan tuh jadilah Bapak Ibu udah praktisi profesional lalu ditambah dengan akademisi. Akademisi itu kan Bapak Ibu datang berkuliah tuh untuk mengasah daya analisis Bapak Ibu. Nah, itu kan sistematis analisis. Nah, itu contoh ringannya seperti itu Bapak. Jadi nggak usah muluk-muluk, aduh apa ya maksudnya akademisi itu gitu. Jadi sistematis untuk dapat dianalisis. Gitu Pak Guido, atur nuhun pisan sharingnya. Misalnya, Siap. Siap. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali atas antusiasnya. Pastinya Bapak Ibu jangan salah ya, pengalaman Bapak Ibu itu mengelola usaha tuh baik dimanapun sekian tahun apapun, itu adalah lesson learn, pembelajaran yang sangat berharga dan jadi bekal Bapak Ibu untuk bisa berkontribusi dalam mengawal masa depan ke SDM-SDM kita yang masa depan. Ini tolong sekali ada kepedulian Bapak Ibu untuk bisa sharing, ngewarisin ilmu-ilmunya kepada SDM-SDM yang lain atau timnya Bapak Ibu atau kedepannya di eh, stakeholder yang Bapak Ibu pentahelik segala macam ABCDM itu mohon bisa berkontribusi sedikit apapun pemikirannya sampaikan saja begitu. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang rada-rada tajam gitu selama pertemuan ini. Dan ini sesi terakhir akan masuk di UAS. Dan untuk UAS dari UNPAS adalah sudah diminta oleh pihak UAS, pihak UNPAS. Jadi saya juga modelnya UAS ini katanya pengennya luring, tapi mungkin untuk kelas RPL ada kekhususan dibolehkan seperti apa, nanti akan diinformasikan dari pihak akademik dan pihak edupar. Dipesankan dari pihak Edupat Pak Rohyan terutama adalah sebagai bridging ya, jembatan antara eh, Bapak Ibu kepada pihak Unpas, kemudian nanti juga sebagai bridging jembatan setelah selesai ini Bapak Ibu wisuda S1 itu, setelah itu Bapak Ibu dijembatani juga untuk bisa berkontribusi ke semua stakeholder di dunia pariwisata kita gitu. Jadi mohon sekali untuk tetap bersilaturahmi dan semangat selalu Bapak Ibu, sukses untuk kita semua, sehat, bahagia selalu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, hatur nuhun Bapak Ibu. Salam. Waalaikumsalam. Semangat sadayana. Siap. Yes, Bu. Ya.